Halo, selamat datang di pendengar cerita. Dengarkan baik-baik ya, aku akan bercerita untukmu. Perkenalkan, namaku Rani, dan teman-temanku biasa memanggil Rara. Aku masuk salah satu universitas Islam di Semarang. Sejak hari pertama kuliah aku melihat seorang pria yang sangat tampan, misterius, dan tentunya sangat menarik perhatianku. Semakin hari rasa ingin tahuku tentangnya semakin kuat sampai akhirnya aku tahu siapa sosok laki-laki itu. Dia bernama Rias. Selain pintar dia juga aktivis dengan mengikuti berbagai organisasi. Selain itu Rias sangat pandai bermain biola. Karena aku dan dia satu kelas, lama-kelamaan kita semakin akrab bahkan lebih dari seorang sahabat. Bagiku Rias sosok manusia yang sangat baik, kapanpun aku membutuhkan bantuannya, dia selalu ada. Sehingga banyak yang mengira bahwa kita pacaran. Tentu itu suatu hal yang tidak mungkin, sebab kita sama-sama mengikuti rohis, yang sangat menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hingga suatu ketika aku melihatnya sedang bermain biola di sudut taman, ada yang beda dengan rasaku, hatiku berdegup kencang serta lidahku keluh bahkan pandanganku sangat sulit untuk berpaling dari sosoknya. Hingga kuputuskan untuk menutup mata berharap mendapatkan ketenangan, namun ketika ku terpejam. Ra, sedang apa? Daripada panas berdiri si situ mending sini temenin aku latihan biola. Seketika aku kaget mendengar suaranya. Rias, hehe, gak lagi ngapa-ngapain, hanya lagi nunggu tukang jajan nih. Alasanku sekenanya, mana ada tukang jajan keliling masuk kampus, sini biar aku saja yang menjadi pemadam rasa laparmu. Ledek Rias sambil tertawarnya. Sebisa mungkin aku bersikap untuk biasa, meskipun aku masuk dalam organisasi rohis, sifat tomboyku masih sedikit ada, rasa cuek yang kumiliki pada lingkungan sekitar terkadang dapat membuatku malu tanpa sadar. Tetapi keadaan sangat berbeda saat berada di dekat Rias. Seketika aku menjadi sosok yang pendiam bahkan seringkali salah tingkah. Namun pada saat kami sedang belajar bareng, ada salah satu temanku yang mendekati Rias. Dia juga bertanya banyak hal, hingga aku merasa bosan melihatnya bolak-balik di hadapan Rias. Dan pada suatu malam aku menuliskan sebuah puisi yang menggambarkan seluruh perasaanku yang tidak dapat terungkap, hanya mampu berkata melalui tinta. Perasaanku untuknya mampu membuatku seperti orang bisu. Selalu kucoba untuk tidak terlalu terobsesi memilikinya, sebab hal itu dapat membuatnya pergi dari hidupku. Biarkan saja aku memendam perasaanku sendiri. Bahkan aku tidak masalah jika dianggapnya hanya sebagai seorang sahabat, sebab berada di sampingnya itu sudah lebih dari cukup. Mungkin aku memang mencintainya dalam diam, dan entah kapan semua ini akan bertahan. Senja yang setiap hari kita rindukan kini hanya dapat ku nikmati sendirian. Dan sekarang senja ini hanya milikku, bukan miliki kita lagi. Perasaan yang begitu hampa, dan hati yang sangat kosong, terdengar ucapan seseorang dan aku mengenalnya. Riz, aku, belum sempat ku selesai bicara, Rizky menempelkan jari telunjuknya di bibirku. Karena ini senja milikmu, jadi nikmati saja, ucap Rizky yang kemudian duduk di sampingku. Riz, apa kau merindukan senja yang biasa kita nikmati bersama? Tanyaku tanpa menoleh ke arahnya. Tentu, jawabannya seperti pertanyaanmu. Kukira kau akan lupa akan tempat ini, ucapku akan tetapi tidak ada respon dari Rizky. Senjamu telah pergi, ayo kita pulang. Rizky bangkit dari duduknya dan membantuku berdiri. Hingga tibalah kami di ujung jalan sebelum akhirnya berpisah dan bertemu lagi nanti jam 8 malam. Aku merasa Rizky sedikit aneh, mungkin itu karena dia lelah baru pulang dari Surabaya. Hingga tidak kusadari aku bertemu dengan Mayang sahabatku. Mar, apa kita jadi pergi ke rumah Rizky? Kata Mayang. Jadi Mei, jawabku singkat. Ayo kita pergi bersama, ucap Mayang. Dan lagi ada yang beda dengan Mayang, dia yang biasanya ceria berubah menjadi pendiam. Kami pun hampir sampai di rumah pacarku Rizky. Marina, maaf, ucap Mayang yang seperti orang aneh bagiku. Kenapa? Jawabku bingung. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini, nanti kau akan tahu sendiri. Belum sempat ku jawab Dewi telah menghilang pergi. Dengan perasaan yang tak karuan aku melanjutkan perjalananku. Hingga sampailah aku di rumah Rizky yang begitu ramai dengan orang dengan pakaian serba hitam. Saat ku masuk, kulihat kedua orang tua Rizky menangis. Mereka menghampiriku, ibunya Rizky memelukku dengan eratnya. Ibu, kenapa menangis? Aku bertanya dengan penuh kebingungan. Marina, Rizky dan Mayang telah pergi, kata ayahnya Rizky. Kemudian menyuruhku duduk untuk menunggu ambulans yang membawa jenazah Rizky. Enggak ayah, ini tidak mungkin.
Baru saja aku bertemu dengan mereka. Mereka bilang baru pulang dari Surabaya. Jawabku tidak percaya. Mereka sudah pulang dari Surabaya sejak kemarin, dan tadi siang mereka pamit untuk menemuimu, sampai akhirnya ayah menerima telepon dari pihak rumah sakit yang menerima korban kecelakaan yang meninggal dunia. Mereka adalah Rizky dan Mayang, jelas ayah Rizky. Lalu siapa yang tadi mengantarku, menemaniku menikmati senja jika benar mereka telah tiada ayah? Seketika tubuhku lemas dan saat itu pula aku tidak sadarkan diri.